Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya. Perkenalkan, nama saya Cita Dwi Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami akan melakukan wawancara dan observasi mengenai penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Trenggalek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan melampirkan beberapa pertanyaan seperti apa saja aturan atau regulasi yang mengatur keberadaan PKL di jalan. Begini, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, kami akan menjawab apa yang jadi pertanyaan saudara. Berkaitan dengan regulasi yang ada di Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek itu yang mengatur tentang keberadaan PK5 itu sebenarnya kalau sampai sekarang itu kita mengacu dengan regulasi Perda 3 tahun 2019. Untuk ketentuan yang lain itu ada kesepakatan bersama paguyuban PK5 yang ada di seputaran Trenggalek. Terima kasih. Kemudian ada lagi, Pak. Yang kedua itu bagaimana prosedur atau penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP. Seperti apa, Pak? Begini, berkaitan dengan prosedur penertiban PK5 itu sebenarnya sudah ada ketentuan kesepakatan yang mengatur berkaitan dengan PK5. Misalkan di lokasi seputaran alun-alun itu memang ada ketentuan kesepakatan mulai hari Senin sampai dengan Kamis itu memang steril dari PK5 yang ada di alun-alun. Untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu memang dipersilahkan untuk berjualan untuk mereka mengais rezeki di seputaran alun-alun. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi, Pak, yang ketiga itu seberapa sering operasi penertiban dilakukan dan di area mana saja yang biasanya itu difokuskan. Bagaimana, Pak? Berkaitan dengan seberapa sering atau boleh dikatakan penertibannya itu sebenarnya kita tiap hari itu untuk Satpol PP dan Kebakaran itu pengawasan dan penertiban atau pembinaan itu nanti juga ada sosialisasi. Sebenarnya kita kalau patroli itu setiap hari itu kita melaksanakan kegiatan berkaitan dengan itu penertiban itu tadi. Ya. Baik. Kemudian ada lagi yang keempat itu apa tantangan utama yang dihadapi Satpol PP saat melakukan penertiban PK5 itu tadi, Pak? Begini, untuk tantangan atau istilahnya boleh dikatakan permasalahan pada saat kita melakukan patroli atau penertiban itu sebenarnya banyak sekali permasalahan. Cuma sampai dengan saat ini alhamdulillah itu kan untuk mereka dan terus kita sendiri itu bisa kondusif. Sebenarnya tantangan utama itu ya mereka berkaitan dengan mencari nafkah untuk keluarga, untuk yang lain-lain juga. Itu sebenarnya kita tetap humanis dan persuasif. Kita mengedepankan humanis dan persuasif. Selama kita bisa rangkul, kita ajak ngomong, kita ajak bicara, itu mereka memahami, insya Allah semua berjalan lancar. Seperti itu, Pak. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, bagaimana cara Satpol PP itu menghadapi konflik dengan PK5 saat operasi berlangsung? Seperti apa, Pak? Sebelum operasi langsung. Kalau konflik itu sebenarnya juga pernah kita melaksanakan seperti itu. Kalau konflik itu sampai hari ini insya Allah tidak ada berkaitan dengan PK5. Permasalahannya apa? Kita sering untuk Satpol PP dan Kebakaran itu juga sering mengundang mereka, kita adakan sosialisasi seperti itu. Apa yang menjadi keluh kesah mereka kita tampung
Dan terus kita untuk Satpol PP-nya itu juga kita memberikan arahan atau bimbingan berkaitan dengan PK5 tersebut, begitu. Seperti itu ya. Oke. Baik. Kemudian yang keenam ada apakah ada langkah yang dilakukan untuk mencegah PKL berjualan di tempat yang dilarang? Itu bagaimana Pak? Seperti apa? Untuk Tempat yang dilarang. mencegah PK5 di tempat-tempat area yang tidak diperbolehkan untuk berjualan, itu sebenarnya setiap kali kita mengadakan patroli atau penertiban pengawasan itu pengawasan itu setiap hari kita laksanakan, itu tetap ada sebenarnya, tetap ada. Cuma yaitu kita sampaikan bahwasanya untuk PK5 sendiri kan punya paguyuban. Betul. Untuk tempat mereka berjualan kita sarankan untuk daerah tentukan di mana berkoordinasi ya, dan berkoordinasi dengan paguyuban yang tersendiri. Kita sampaikan seperti itu. Jadi agar supaya apa? Tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan kecemburuan sosial terhadap PK5 yang satu dengan PK5 yang lain. Entah itu yang lama atau itu yang baru. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi Pak yang terakhir ini. Bagaimana Satpol PP itu memastikan keseimbangan antara penegakan aturan dan keberlangsungan hidup PKL? Sebenarnya mohon diulang pertanyaan. Boleh. Bagaimana Satpol PP memastikan keseimbangan antara penegakan aturan dan juga keseimbangan hidup PK5? Seperti yang itu tadi loh. Ya, sebetulnya untuk keseimbangan dan untuk PK5 itu sebetulnya sama dengan yang di depan tadi, karena Ya. kita batasi waktu antara Senin sampai Kamis, tidak boleh berjualan, Ya. berjualan lagi di Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi itulah untuk mencegah antisipasinya kesenjangannya antara pedagang dan petugas tersebut. Menambahkan sedikit berkaitan dengan keseimbangan penegakan aturan dengan kebutuhan atau mencari nafkah PK5 itu memang menjadi permasalahan. Itu sebenarnya menjadi permasalahan. Kalau urusan perut, urusan nafkah itu sudah lain lagi. kalau kita menegakkan perda ya memang harus seimbang, kita laksanakan tugas dengan baik agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terus mereka berjualan atau mencari nafkah untuk keluarga juga lancar, kita bekerja juga tidak mengalami kendala, kan seperti itu. Dan selama ini kan sebelum kita melakukan tindakan, kita sosialisasikan ke PK5 masing-masing, kita kumpulkan, sementara di alun-alun kita undang semua PK5 dengan paguyuban itu untuk menerangkan kalau hari Senin sampai Kamis tidak boleh jualan, hari Jumat sampai Minggu boleh berjualan. Iya, kita sebelum menegakkan perda, kita sosialisasikan dulu sebelum tandulan itu tindakan. tindakan Oke. itu tadi. Selama ini ya alhamdulillah kondusif. Alhamdulillah. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Pak, ada tambahan satu lagi. Banyak sekali. Mohon maaf. Ini permasalahannya seperti apa saja yang baru terjadi di area Trenggalek, misalnya dekat Jalan Pasar Pon ini, seperti penertiban itu tadi PK5 itu tadi. Masalahnya seperti mungkin spanduk atau orang berjualan, mungkin seperti apa? Barusan ini kita tertibkan pedagang yang di depan Alga sama ya di seputaran Alga, karena izinnya Alga sudah habis. Sementara ini kan kita sterilkan dulu, nanti sampai lambat laun nanti kan ada segi dari penyewaan, pengen disewa atau pengen ditempati, dipersilakan, tapi dengan aturan yang berlaku. Menambahkan sedikit berkaitan dengan penertiban yang baru-baru ini, mungkin di area seputar Pasar Pon atau di sebelah selatan ini kan ada Alga Plaza yang dulu disewa dari pihak ketiga. Untuk masa sekarang itu izinnya kan memang sudah habis Pak Eri, Nah, sudah habis.
Tapi ada beberapa Pihak ruko penyewa itu masih ada pihak penyewa untuk yang di ruko itu masih dengan syarat dengan Dengan syarat, dengan catatan tidak ada yang di depannya ini harus bersih dari PK5. ya seperti itu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kalian berdua. Bagaimana menurut kalian tentang penertiban pedagang di sekitaran alun-alun Trenggalek? Kalau menurut saya kalau soal penertiban ya mungkin lebih baik sih, soalnya kan ini jalur jalan kaki juga ya, terus ya nggak begitu mengganggu, tapi kayak dipandang itu kan malah nggak enak gitu ya, jadi gimana ya, nggak begitu mengganggu juga, cuman ya sebaiknya sih ada penertiban gitu sih. Berarti setuju ya? Iya. Baik, yang kedua yaitu apakah kalian masih bisa menemukan pedagang favorit di sekitaran alun-alun Trenggalek? Dagang favorit ya masih sering sih, ada sih, tetap masih ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kalian alun-alun jadi lebih nyaman setelah diperlakukan penertiban ini? Sebenarnya kalau dibilang lebih nyaman juga enggak ya, semua itu tergantung kitanya semua ya, kayak untuk jaga kebersihannya dan lain-lain itu tergantung kita semua, enggak semua bergantung kepada pedagang-pedagang sekitar juga. Dibilang lebih nyaman juga enggak. Kalau pendapat saya sih netral sih, enggak dibilang nyaman enggak, dibilang enggak juga. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saran kalian untuk pedagang dan pemerintah di sekitaran alun-alun Trenggalek ini? Kalau saran dari saya, kalau buat pedagangnya mungkin kayak buat tempat jualannya mereka itu mungkin lebih memilih tempat yang lebih memenuhi syarat lah, kayak jangan terlalu menengah ke jalan Pak. Kayak gini contohnya itu kayak ya nggak mengganggu banget, tapi kan pasti yang bawa motor apa pas kayak rame-ramenya itu kan mestinya macet gitu, ya lumayan mempengaruhi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dijawab oleh kalian semua. Saya ucapkan terima kasih, jika ada kesalahan kata atau yang lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.